Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu. Ya. Zara lagi bingung nih. Bingung kenapa? Pengen ngambil S2. Pengen ya kan? ngambil? Mau sekolah lagi nih. Mau ngambil S2. Mau ngambil S-nya tinggal 1. S-nya baru 1, mau nambah lagi biar 2. Nah, cuman bingung mau di universitas mana, di negara mana, jurusan apa tuh bingung, lagi bingung. Kamu lagi ngapain sih repot-repot sekolah? Udah S1 kan udah lumayan lah, cukup lah. Ya. Nanti kamu kalau jadi istri ntar repot. Kenapa emang? Hah? Ya kan sekolah itu kan butuh waktu, butuh fokus loh. Iya sih. Lagi S2 kan. Tapi kan pendidikan yang kita pelajarin juga bisa kita terapin buat nanti ke anak-anak kita gitu. Bisa, nanti kamu kalau udah nikah repot. Apalagi tadi kamu sebentar lagi mau nikah ya kan? Iya. Oh kan? Insya Allah. Amin. Amin. Iya, nggak apa-apa lah. Emang Mas Bedu ngelarang kalau Mbak Anggi mau belajar lagi gitu? Enggak ngarang sih. Asal jangan lupa kewajibannya sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri terhadap suaminya, sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Nggak apa-apa mau kuliah lagi, mau belajar lagi nggak ada masalah. Yang penting jangan melupakan yang jadi kewajibannya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perasaan baju kalian keren banget hari ini. Wah, Burdiranya baju baru ya? baru. Ya Allah. Baru setahun. Baru Emang disetrika Zahra Mama, alhamdulillah. Anyak-anyak ya Allah. Hejo. Hejo. Kembangnya pada hejo. Iya nih. Rasanya serasa menyatu hari ini kita. Iya, Mah. Adem ya? Adem banget. Adem. Yang dalamnya gula, yang dalamnya kelapa, nih ada semua. Itu namanya papais. Papais itu dalamnya gula. Kalapa pakai gula. Oh, gitu. Papais namanya. Papais ya, Maya. Iya. Mah, kan kalau kita wanita boleh kan, Maya, terus mengenyam pendidikan gitu kan, nggak ada salahnya kan untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin gitu, boleh kan? Nah iyalah. Iya. Apa Mas? Tapi kan ada ungkapan bahwa wanita tuh nanti juga ujung-ujungnya akan di dapur, di sumur, dan di kasur. Kata siapa? Kata Apa laki nggak pernah ke dapur, nggak pernah ke kasur, nggak pernah di sumur, sama kan? sama pernah juga mah. Langsung tidur. Maksudnya cuci kaki dulu dong mah di sumur. Itu kalau anak loh. Iya. Silahkan Mah kalau gitu Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apakah yang namanya kita perempuan ada kewajiban menuntut ilmu? Apakah kewajiban menuntut ilmu dalam Islam hanya untuk kalian laki-laki? Hanya untuk kalian perempuan? Ataukah laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu? Iya Mah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyari ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki, bagi perempuan. Jadi wajib. Punten di masyarakat kita dulu banyak ini. Seperti Badu bilang, kamu mah anak perempuan nggak usah kuliah, Ya abang mau ajak kuliah. Ya Allah. Karena perempuan mah setinggi bagaimanapun sekolah tetap aja ke dapur, ke dapur. Kata orang zaman dulu mah katanya. Laki-laki ke dapur, perempuan ke dapur. Wong doyan makan apalagi kayak begini. Ke dapur kan? Diam-diam ke dapur buka kulkas. Yang harus kita ketahui justru kita perempuan harus lebih hebat dalam mencari ilmu. Bukankah Rasulullah mengatakan al-um madrasatul ula? Seorang ibu, calon ibu, nenek cucunya ada 13. Itu guru yang pertama buat anak-anak kita. Seandainya maaf dalam tanda kutip kita perempuan katanya kayak Bedu bilang tadi, sepinternya perempuan pasti akan ke dapur juga. Kita bodoh maaf. Saya ambil contoh. Bagaimana mendidik anak-anak kita jadi orang benar? Iya Mah. Nggak bakal bisa. Makanya kita perempuan jadi orang cerdas, jadi orang pintar, orang yang punya ilmu agama, ilmu dunia, agar anak turunan kita diarahkan dengan ilmu yang benar. Bukankah Rasul mengatakan ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah?
Dunia perhiasan. Perhiasan terindah di alam dunia isi yang solihah. Maaf punten, kita kena lagi cerita tentang ini, jangan tersinggung, saya nggak pernah nyinggung. Apakah perempuan cantik luar biasa tapi BODO, tertarikkah Anda? Enggak, Mah. Enggak. Diajak ngomong kagak nyambung, kita cerita apeh dia ngelantur kemana-mana. Saya yakin nggak tertarik. Iya, mah. Tapi perempuan cerdas, diajak ngobrol, diskusi, tek 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 tek, wah tertarik, terpana sehingga kalian tertarik ingin meminangnya. Inilah calon ibu buat calon anak-anak saya. Tuh, Iya. kita melihat bagaimana zaman dahulu kala yang namanya Siti Hajar. Itu perempuan cerdas. 3.600 tahun yang lampau ketika suaminya tidak ada, pergi ke Palestina, diperintahkan oleh Allah untuk menyebarluaskan agama. Dirinya aus, anaknya aus, nggak tinggal diam tuh perempuan. Mikir dia, bagaimana caranya mencari air. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Cari air. Gagal, nggak tinggal diam. Karena pinter, bangkit. Lari lagi, gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Kalau perempuan yang tidak punya ilmu, udah nggak ada, pasrah diem aja. Marah ya, mah. Bagaimana akan mendapatkannya? Ini contoh konkret. Lihat lagi bagaimana Siti Hadijah. Masya Allah. Siti Hadijah itu pengusaha yang sangat hebat. Gak bakal jadi seorang pengusaha kalau nggak bisa ngitung. Iya Pak Ye. Betul. Berapa modal kita? Berapa perjalanan? Berapa ngupahin tukang? Berapa kendaraan, transportasi? Berapa keuntungannya? Itu kan harus orang cerdas. Kalau nggak cerdas nggak bisa. Contoh, yang namanya Robiah Al-Adawiyah bagaimana kecerdasannya? Yang namanya Siti Aisyah sampai Rasulullah bersabda, kalau kalian ingin belajar ilmu agama, belajar kepada Al-Humairah Siti Aisyah. Bahkan dikatakan Siti Aisyah itu menguasai ilmu syariat, ilmu kedokteran, kemudian yang ketiga ilmu syair. Itu dikuasai beliau. Masya Allah. Separuh ilmu agama Rasul mengatakan dia yang menguasainya. Padahal dia perempuan, istri Rasul. Saking hebatnya Siti Aisyah, pernah menjadi panglima perang dalam perang onta. Kalau dia orang bodoh, nggak bakal diangkat panglima perang. Betul nggak? Betul, Mah. Makanya jadi perempuan jangan menghina diri. Saya kan perempuan, nggak usah sekolah. Salah kali. Laki-laki yang S2, yang S3, yang profesor doktor nggak bakal nyari bini cuma tamatan SD atau SMP. Kagak nyambung. Iya. Makanya mereka pasti mencari perempuan yang cerdas, yang pinter, yang selevel dengan dia, biar hidup mereka nyaman. Begitu dalam Islam. Ya. Iya. Berarti wanita tuh memang dituntut harus cerdas, karena nanti bakal menjadi sekolah bagi anak-anak kelak ya, Mah. Betul. Bagaimana anak Anda akan hebat kalau calon ibunya saja tidak punya ilmu pengetahuan. Ya Allah. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan kembali kewajiban menuntut ilmu. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjutkan kembali, Ma. Silakan, mah. Jadi, jangan kita menghina diri sendiri. Ada yang mengatakan, perempuan mah nyari ilmunya juga di rumah. Nah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula. Kalian perempuan-perempuan tinggal di rumah. Jangan berhias dengan tabaruj berlebihan seperti tabarujnya orang-orang di zaman jahiliyah. Ya Allah. Nah, ayat ini memerintahkan kepada istri Nabi lebih baik tinggal di rumah termasuk para perempuan. Kalau kalian suatu saat keluar rumah, jangan menor dandanannya. Merah koneng hejo misalnya saja. Itulah yang disebut dengan tabarus. Betul. Ternyata saat ini banyak perempuan yang lebih betah tinggal di rumah. Lebih suka dengan dandanan yang menor-menor, yang bahkan kalau dia lagi tidak dandan kita sampai tidak mengenalnya. Inilah yang salah. Ya Allah. Namun buat mencari ilmu, Anda silahkan lihat Al-Muluk 15.
Walladzi jalakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi zalulan, yang mudah dijelajahi. Jelajahi surah alam dunia, cari ilmunya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian akan kembali kepadaku. Artinya Allah perintahkan dalam ayat ini nyari ilmu keliling dunia. Tidak Allah perintahkan hanya laki-laki. Ya, tidak Allah perintahkan hanya perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan. Bahkan Rasul mengatakan walau bisin, walaupun negeri Cina. 14 abad yang lampau kita semua tahu dalam sejarah. Di Cina belum ada yang beragama Islam. Belum. Saking Islam mengajarkan nyari ilmu kepada siapapun, termasuk maaf dalam tanda kutip kepada orang yang tidak beragama Islam pun boleh kita mengambil ilmu mereka. Kan di Cina belum ada yang beragama Islam. Apa? Iya. Artinya pelajaran dari hadis ini kita belajar kepada siapapun, termasuk yang non Muslim. Kalau ilmunya bagus, kenapa nggak kita ambil? Dalam Al-Muluk 15, zalulan, dunia ini mudah jelajahi. Apa sih yang nggak bisa? Apalagi dengan iptek sekarang terjadi sesuatu langsung kita bisa lihat. Saking udah teknologi maju banget. Udah maju banget. Belajar kita. Apa yang tidak bisa, selama ada kemauan pasti ada jalan. Jangan sekali-kali nutup diri. Giliran hura-hura kita mengikuti mereka. Giliran ilmu pengetahuan tidak mengikuti, kapan pinternya? Kalau kita menjadi orang bodoh, santapan orang-orang pinter. Makanya jadikan diri kita pinter, anak turunan kita pinter, biar nggak dibodohin orang. Itulah Islam. Bukankah Rasulullah mengatakan, al-mar'atu imadul bilad, idza sholahat sholahat, wa idza pasarat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan hebat, negara akan kuat dan hebat. Kalau perempuannya letoy dan hancur, negara akan hancur. Hancur. Maaf. Kalian hebat seperti sekarang gara-gara istri kalian. Coba kalau istri kalian orang BODO. Tidak bisa ngurusin suami. Melayani suami. Suaminya ngelantur kan. Ya, ngacir. Tapi istri kalian setia. Tahu selera suaminya. Diberikan makanan yang suami doyan. Diberikan rumah yang nyaman, sprei diganti, gordeng dicuci, ubin bersih, anak-anak diurusin. Kan kalian nyari duit juga nyaman. Benar nggak, Du? Benar, mah. Nyaman. Makanya perempuan ini adalah baik, negara baik. Perempuan hancur, negara akan hancur. Hancur juga. Oleh karena itu kalian tanpa istri kalian, tanpa perempuan 3, ibu kalian, istri kalian, anak perempuan kalian, mau jadi apa kalian? Hargai kita perempuan. Tapi kita perempuan, sehebat bagaimanapun, Anda lihat. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Al-Baqarah 228. Perempuan punya hak yang sama dengan kewajibannya di dalam cara yang ma'ruf, tapi laki-laki 1 derajat di atas perempuan. Sehebat bagaimanapun kita perempuan, sebanyak bagaimanapun penghasilan kita dibanding dengan suami, seterkenal bagaimanapun kita dengan suami kita, pulang ke rumah hargai suami. Jabatan istri lebih tinggi di luar, pulang ke rumah hargai suami. Hargai. Penghasilan lebih banyak, pulang ke rumah hargai suami. Kenapa? Fitrah kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kepala keluarga. Kalau kalian punya istri tidak mengerti agama, apalagi pengamalan agamanya tidak baik, mau jadi apa anak kalian? Ya Allah. Itulah agama kita, saking sempurna agama Islam. Makanya Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah Islam. Mana yang baik, mana yang buruk diajarkan oleh Allah. Insya Allah kalian kaum laki-laki tidak salah memilih istri. Karena menentukan baik buruknya anak turunan kalian dari emaknya. Berarti Mak, untuk orang-orang yang berkomentar kayak begitu, misalkan wanita nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti cowok-cowok ataupun laki-laki minder, itu nggak usah didengerin Mah. Nggak usah didengerin. Kalau kita
Malahan punten, Ya, Ma. kalau kita perempuan bodoh bisa diinjek-injek sama suami. takutnya Kata suami, gua hebat, bini gua mah dikibulin juga gampang. Jadi perempuan pinter, biar kita tahu dikibulin apa enggak kita. Saya yakin istri yang pinter lebih dihargai oleh suaminya ketimbang yang PODO. Nah. Setujukah Anda? Setuju. Jadilah perempuan yang hebat. Allahu Akbar. Oh, Seru. Lu kayak orang demo lu. Iya. Saya mama menggebu-gebu juga, tapi Ya benar. iyalah. Ini kan juga lagi pada mengenai Harus pendidikan jadi ya, perempuan Ma, ya. hebat. Masya Allah. Sejarah di Al-Quran menyatakan yang Mas sebutkan tadi. Ya. Gitu. Seperti itu. Baiklah kalau gitu, Mama, nanti kita lanjutin lagi nih. Seperti biasa, jamaah di studio boleh ya yang mau nanya sama Mama atau mau Nanya sama Zahra boleh. nah lo. nanya sama Mama, nanya doang sama Mama sama menumpahkan kegalauannya sama Mama juga nggak apa-apa ya. Nah, juga nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama setelah ini. Untuk itu jamaah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Ini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Mas Ayo. Edu, silakan. Kalian wanita-wanita hebat yang akan bertanya kepada Mama Dede, silakan. Berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nanda Maulina dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke. Galau dong, Mah. Ada apa Nisa? Ingin menanyakan bagaimana dengan seorang wanita yang ingin menuntut ilmu kekajian dengan suaminya tidak diizinkan, Mah. Apakah ilmu yang dituntut itu pahalanya sia-sia? Terima kasih, Mah. Makanya nyari suami yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau seorang suami tidak bisa memberikan ilmu kepada istrinya, harusnya lo Nisa, suami mengizinkan istrinya belajar di luar kepada ahlinya, harusnya. Kalau suami punten dalam tanda kutip, udah mah nggak bisa ngajarin, Udah nggak bisa. dia ngelarang juga bininya ngaji Larang keluar, lagi. Aduh, ngelarang bergaul. aduh. Mamah nanya sama Nisa, sebel nggak kalau punya laki begitu? Sebel. Makanya kalau suami yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, dia tahu sebagai suami kepala keluarga wajib mendidik istrinya ke arah yang lebih baik, pasti diizinkan. Istrinya pun dalam tanda kutip, kalau mau ngaji benar-benar ngaji. Ngaji. Pulang ngaji langsung pulang. Langsung. Jangan ngarumpi ngobrol. Itu boleh jadi sekali lagi. Karena pengalaman Pengalaman lagi, istrinya. Kalau pulang ngaji ngarumpi ke mall sama teman ngajinya, ngobrol, makanya dilarang. Makanya kita juga jadi bini tahu diri, bersyukur suami mengizinkan kita ngaji, jaga kepercayaan suami. Ngaji pulang, sebelum ngaji beresin makanan suami, makanan anak-anak, pulang langsung ke rumah. Begitu seharusnya. Jadi saling periksa apa kekurangan kami sehingga klop suami istri. Nah, kalau misalkan nih mah suami sudah tidak mengizinkan tapi istri tetap berangkat, apakah ilmu itu akan menjadi? Insya Allah, kalau niatnya kita karena Allah, insya Allah tidak menjadi sia-sia karena ilmunya Allah, niatnya biar kita semakin baik. Kalau suaminya tidak mengizinkan juga, kita misalnya memang dikatakan yang namanya kewajiban istri kepada suami ada 5. Yang nomor 4, tidak boleh keluar rumah kalau suami tidak izin. Tapi izinnya buat apa? Kalau izin buat ngaji, nama ilmu agama, kan itu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi udah saya sampaikan ayat dan hadisnya. Suami melarang juga begini. Sekarang kan banyak, ada HP, ada YouTube, minta temennya direkamin, dicatetin, catetin, bawa ke rumah, itu lebih aman. Suami juga ridho, Allah juga ridho, ilmu juga dapat. Hari gini banyak cara untuk mendapatkan ilmu selama ada kemauan. Kalau dulu zaman saya kuliah, kan tebal-tebal bukunya. Sakyu, 3 pelajaran udah berat, udah miring. Aduh. Sekarang di HP udah dapat segala-galanya. Oke? Mudah selama ada kemauan. Iya.
Tapi bener banget mah, Zara pernah denger sekelompok ibu-ibu pulang ngaji, lanjutnya karaokean, abis itu malamnya lanjut nonton. Jadi tuh seharian katanya jadwal sehari ngaji. Makanya udah mama bilangin, jangan seperti itu. Iya ya Pak, tapi luar biasa sih memang. Bukan gerombolan. Bukan gerombolan, sekelompok. Yang ini sendirian nih, Sok. Fitri mah. Fitri nanya, Assalamualaikum Mama. Salam. Maaf nih mah, galau nih ya mah ya. Kalau kita dengar tausiah seperti tayangan di TV nih, seperti acara Mama, apakah bisa dibilang kita sedang nuntut ilmu mah? Makasih. Betul. Oke. Makanya dengerin, catat kalau perlu ayat-ayatnya Anda lihat, Anda simak. Begitu. Simak, jadi Betul. benar-benar Nama nangkep ilmunya diterapin ya mah. Masya Allah. Jadi menuntut ilmu bisa dari apa aja ya, Mbak ya? Dari apa aja hari gini mah? Menonton, Iya, dari baca, mendengar, mendengarkan. Karena kan pintu ilmu dua, telinga dan mata. mata. Oh. Makanya orang yang tidak mendengar semenjak lahir, orang yang tidak melihat semenjak lahir, tidak ada hukum taklifi berlaku kepadanya. Tahukah Anda hukum taklifi? Apa itu? Hukum yang dikenakan bagi orang-orang mukallaf, balik dan berakal. Anda sudah balik? Udah mah, Apakah Anda berakal? berakal mah Anda insya Allah. sudah terkena hukum taklifi. Oh. Wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Itu harus kita kuasai. Iya. Berarti seperti itu ya mah. Berarti menuntut ilmu itu memang kewajiban muslimah, Ya. kewajiban yang muslim, Laki-laki dan perempuan. laki perempuan tanpa terkecuali. Mungkin dari kecil sampai udah tua pun masih terus ya mah. Minal bahdi ilalahdi, dari buayan sampai ke lubang lahat. Ibu ngaji, saya mau ini kagak ngaji. Didi juga kudu ngaji. Selama masih hidup bisa belajar kok. Selama ada kemauan. Berarti kayak tadi kata Mas Bedu mah, kalau misalkan istrinya mau belajar lagi boleh, tapi asalkan tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai istri di rumah gitu. Ya, kan nggak berapa lama sih. Emang lu doang yang jadi bini. Iya. Ini juga kita calon bini. Iya. Kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Berapa lama sih ngurusin rumah tangga? Iya. Gitu. Jadi harus seimbang ya Maya. Dunia akhirat. Luar biasa. Bisa ada juga kan yang kuliahnya cuma Sabtu Minggu ada. Ya, bisa diatur sebenarnya. Kita yang memanage waktunya kita ya, Maya. Kembali kepada kita, ada kemauan enggak? Dimanapun bisa. Selama ada kemauan, pasti bisa terbukti. Cuman ada satu pertanyaan juga mah. Ketika muslimah memang mau belajar, mau menuntut ilmu, tapi sebenarnya ilmu yang dia inginkan tidak sesuai sama keinginan orang tuanya. Misalnya, Anaknya mau mungkin ilmu sosial, orang tuanya mau dia jadi dokter. Nah, terus dia tetap kekeh nggak mau. Nah, itu termasuk ngebangkang nggak tuh jadinya nuntut ilmu? tidak loh ya. Emaknya harus ngaji pakai Quran. Oh, Lihat dalam surat As-Sofat ayat 102. Dikatakan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, nggak langsung disembelih. Dikatakan, inni arofil manami anni adbahuka fanzur mana taro. Wahai anak ayah yang ayah sukai, yang ayah cintai, yang ayah senangi, ayah bermimpi dalam tidur ayah diperintahkan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jadi kita orang tua jangan maksain. Mama dulu pengen jadi dokter, nggak jadi, keburu kawin, masuk fakultas kedokteran. Kepaksa tuh anak, akhirnya sekolahnya nggak bener. Makanya tidak boleh memaksakan mana yang dia inginkan. Selama dia benar keinginannya, kita biayain, kita doakan, itulah jalan hidup dia. Akhirnya anak yang nggak jadi dokter malah jadi pasien ya, Maya. Sakit. Menderita batin, Iya. stres, lama-lama sutris, wassalam. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang harus didiskusikan apa yang menjadi keinginan anak, apa yang jadi passionnya, potensinya. Ambil garis tengah, selama tidak melantur, tidak menyimpang dari aturan agama, ambil anak-anak. Kita doakan. Itu yang terbaik buat dia. Seperti itu mah. Mas Bedu ada yang mau ditanyakan? Enggak, kebetulan istri Bedu nggak mau kuliah lagi, jadi nggak perlu ditanyain. Alhamdulillah, ngirit kata Bedu. Ya, Mah, tapi ada satu lagi nih. Jadi di usia teman-teman Zahra ini banyak juga yang memang belum menikah, tapi dia mengenyam pendidikan tuh ke luar negeri. Cuman ada juga pendapat yang orang tuanya menahan, jangan, kamu harus punya muhrim dulu baru kamu pergi keluar sana. Gitu, gimana tuh, Mah? Muhrim itu orang yang sedang niat haji, niat umroh sampai tahlul. Itu namanya muhrim. Muhrim. Kalau itu namanya mahram. Mahram. Cara lihat dalam An-Nisa 23, itu namanya mahram. Mahram. Boleh jadi emaknya bilang, nikah dulu baru kamu berangkat ke luar negeri. Kalau jodohnya sudah ada. Nah kalau belum, dikawin sama titik-titik. Iya. Ya susah, Zahra. Minta Kawin yang apa? terbaik aja, siapa tahu di luar negeri jodohnya dia. Iya. Ya kan?
Soalnya ada salah satu teman saya yang curhat kayak gitu mah. Jadi dia merasa bahwa aduh kolot banget sih nih orang tua gue gitu. Makanya, ini walaupun kolot berpikirnya modern. Mantap. Begitu. Mantap. Jadi begitu seharusnya. Jangan maksain kehendak kepada anak-anak. Nikah dulu. Bagaimana kalau jodohnya belum datang? Iya. Hati-hati. Hati-hati ya mah. Gak apa-apa, biarkan dia untuk mengenyam pendidikan dulu. Silahkan sesuai dengan kemampuan dia. Kecuali kalau dia emang nahan diri, nggak mau nikah dulu, itu yang salah. Ya. Tidak ada salahnya. Mama punya teman kuliah, itu anaknya tiap tamat SMA dinikahkan. Dari kata dia, daripada anak gue berbuat zina, pacaran kan zina mata, zina tangan, zina kulit. Tiap tamat SMA dinikahkan, perjanjian dengan besanya, anak dia dikelahin dia, anak kita dikelahin dia. Sekarang benar saya anaknya 4-4-nya, bener nggak disebut namanya, orangnya nonton pasti. Ada kayak gitu ya. Sekali lagi berarti kita sebagai muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu ya, Maya? Wajib. Punya duit gak punya duit kan banyak cara untuk kita Betul, belajar. banyak cara. Tidak harus perguruan tinggi kok. Tidak harus perguruan tinggi. Apalagi sekarang sekolah mahal, bukan mahal, mahal. Iya. Kalau nggak punya duit cari beasiswa. Kalau beasiswa nggak bisa, cari pengalaman. Cari pengalaman. Kepada orang lain, belajar Iya. gitu loh. Kerja, magang. dan terus belajar. Iya ya, benar ya, Mak. Ada banyak berbagai cara. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Baik, Sarah. Kalau gitu Mama, ini kita kasih jalan dulu nih buat pesan-pesan yang mau lewat ya. Mangga. Ma. Nanti lanjutin lagi. Sok. Jamaah yang ada di studio mau nanya sama Mama boleh, tapi setelah ini ya. Nah, pertanyaan yang belum dijawab sama Mama yang ada di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga sabar. Tenang dulu karena Mama akan menjawabnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Yuk, baik silakan mau bertanya untuk tema kita lanjutannya adalah kewajiban menuntut ilmu bagi muslimah. Yang muslimah yang mau bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Ranti Sania Oke. dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga. Saya galau nih Mah. Kalau Ada. Mau bertanya, menuntut ilmu itu dapat pahala, Betul. wajib kan ya? Berarti otomatis dapat pahala. Nah, berarti semakin banyak kita menuntut ilmu, berarti semakin banyak pula pahala kita Mah. Iya, kembali kepada niat kita, Ranti. Ulama mengatakan, yang namanya orang nutut ilmu itu ada 3. Yang pertama, kalau orang belajar baru dapat ilmu 1 penggalan, 1 jengkal, orang tadi merasa hebat. Kita lihat, maaf dalam tanda kutip, orang yang belajarnya ilmunya baru sedikit hebat. Haram kamu, bid'ah, kafir, saya paling benar. Ada nggak yang begitu? ada apa? Karena ilmunya baru sejengkal. Baru dikit. Padahal Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Titik. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Bani Israel 85. 2. Kalau orang belajar dapat ilmu 2 jengkal. Artinya sudah lebih banyak daripada tadi. Dia semakin merunduk. Ibarat padi yang buahnya isi. Merunduk. Karena makin berat tuh. Tawadu. Dia semakin tahu diri. Belajar terus. Dapat 3 jengkal. 1, 2, 3. Dia merasa saya tidak punya ilmu apapun ternyata. Dikatakan dalam hadis qudsi. Ilmunya manusia dibanding dengan ilmunya Allah. Ibarat sebutir pasir di atas padang pasir. Ibarat tetes air hujan di atas hujan yang sangat lebat. Ibarat tangan kita, datang kita ke pantai samudera. Lepin, diangkat. Ibaratnya air yang nempel itu ilmu kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kalau seandainya semua pohon semenjak Adam, pohon dahan ranting, sampai zaman kita, sampai datang hari kiamat, dibuat pena. Lautan dibuat tinta sampai habis airnya. Ditambah 7 samudera lagi.
ilmunya Allah tidak akan habis ditulis. Saking banyak ilmunya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyerap ilmu pengetahuan, yang penting pengamalannya. Karena yang namanya punya ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, cuma nyapuin daunnya doang, nggak ada hasilnya. Begitu Ranti. Jadi istilahnya kalau kita mau menuntut ilmu, nanti kita kelak akan dituntut oleh ilmu untuk diamalkan ya. Betul. Kita mau ke Instagram nih mah. Tok. Lanjut ya. Raden Masaid 6. Oke, Bapak Raden. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Bapak Raden. Bang Bedu dan Zahra nih galau nih mah. Apa, Mau Raden? nanya mah, apakah salah bagi seorang murid yang memilih guru untuk dijadikan panutannya dalam menimba ilmu? Kan terkadang saya sering nih mendapatkan guru yang berbeda pandangan dengan saya nih mah. Jadi gimana nih mah caranya untuk menyikapinya? Apakah saya harus nih ninggalin guru yang gak sepandangan sama saya dan saya tetap mempertahankan pendapat saya, tetapi saya tetap berguru dengan guru saya yang berbeda pandangan dengan saya ini mah, gimana nih mah? Tidak salah. Yang namanya guru dengan murid harus klop, harus nyambung. Kalau guru itu nyebelin, apalagi pika sebelen pisan. Bagaimana kita akan menjedap ilmu dia, ngedengerin suaranya aja dah gedek. Benar nggak? Bener Pak. Jadi itu dulu awalnya kita suka dengan dia, yang disampaikan benar. Soal benar atau salah, cocok apa enggak, tinggal kita memilah dan memilih. Tapi saya suka dengan dia. Jadi boleh kita memilah dan memilih mana guru yang saya sukai, mungkin penyampaiannya mengerti dan seterusnya, itu tidak dilarang. Makanya wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Jangan iri dengan orang lain, begitu kata Allah. Luar biasa kalau gitu mah. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini mah ya. Terima kasih buat ilmunya. Nah jamaah, seperti yang tadi disampaikan Mama, kewajiban menuntut ilmu dalam Islam itu tidak hanya pada wanita saja, tapi juga tentunya pria, wanita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seperti halnya menuntut ilmu dari sejak baru lahir di dunia ini sampai nantinya menjelang akhir hayat kita. Terus kita menuntut ilmu kita dan pastinya jangan lupa pengamalan ilmunya. Karena nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya di akhirat. Yuk berdoa yuk agar semua ilmu yang kita dapatkan di dunia ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mama. Yuk. Pemirsa, angkat tangan yuk. Anak-anakku sekalian, angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu mencari ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Ya Allah, tanamkan semua ilmu pengetahuan yang baik, yang dunia maupun akhirat dalam hati, dada, dan otak kami, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar kami bisa dengan mudah menyerap ilmu pengetahuan yang kami pelajari, yang datang ke dalam diri kami. Kami pun bermohon kepadamu, ya Allah, agar kami bisa mengamalkan semua ilmu pengetahuan yang kami ketahui. Ya Allah, tentu niatnya hanya untukmu, karenamu, karena kami yakin kami akan kembali kepadamu. Kami pun mempertanggungjawabkan ilmu yang kami cari, pengamalan ilmu yang kami cari. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, kuatkan ingatan kami, lancarkan lidah kami, jadikan kami menyampaikan kepada halayak ramai, agar menyampaikan ilmumu tentu hanya untukmu dan minta ridho darimu, ya Allah. Bimbing kami jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih teman-teman dari IIKI yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir